Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah, hari ini aku mau berbagi mengenai cara menjadi yang terbaik di dalam bidang yang kamu lakukan. Oke, nah sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku akan lebih memberikan tentang tipsnya nih teman-teman, bagaimana caranya. Langsung aja yuk kita mulai teman-teman. Yang pertama adalah kalian harus fokus nih teman-teman. Nah, fokus di sini maksudnya apa? Adalah fokus di mana kamu ingin sesuatu dan kamu akan mencari cara untuk mendapatkannya. Gitu. Mencari caranya tentunya harus yang bagus ya teman-teman. Jangan sampai cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang licik. Nah, kenapa aku mengatakan harus yang namanya fokus teman-teman? Agar kita tahu nih tujuannya seperti apa dan kita tidak melirik ke kanan dan ke kiri, tapi kita hanya tertuju ke satu hal yang kita inginkan. Itu akan membuat sesuatu atau apa yang kita inginkan bisa tercapai secara lebih cepat teman-teman. Karena kita kan tidak terganggu, tidak terdistract dengan yang lainnya gitu. Dengan kita melakukan sesuatu yang fokus, pastinya kita akan mendapatkan hasil yang lebih cepat, hasil yang lebih memuaskan juga untuk diri kita gitu. Kalau misalkan contoh teman-teman, kita melakukan sesuatu tidak fokus, berarti kan kita mengerjakan itu setengah-setengah, yang tentunya mungkin hasilnya pun tidak akan maksimal loh teman-teman. Maka akan lebih baik jika kalian fokus pada satu hal, lalu apabila udah selesai dengan satu hal itu, kita bisa melanjutkan ke hal-hal yang lainnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke yang berikutnya. Nah, kalau misalkan kita bilang nih teman-teman, melakukan sesuatu yang berbeda juga, itu menjadi suatu hal yang bisa kalian coba juga teman-teman. Tapi jangan sampai sesuatu hal yang berbeda itu malahan akan jadi bumerang sendiri loh buat kalian. Lalu adalah kerja untuk dirimu, bukan untuk pekerjaanmu teman-teman. Jadi bekerja itu sendiri adalah untuk menambah ilmu untuk diri kamu, menambah value atau nilai dalam diri kamu, bukan berkaitan tentang pekerjaan kamu teman-teman. Jadi lebih kepada mengembangkan diri kamu, berfokus pada diri kamu. Kenapa? Karena ketika kamu mengembangkan diri, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, itu akan menambah added value-nya kamu teman-teman. Jadi ketika kita bekerja juga adalah kita bukan melihat suatu jabatan, tapi kita melihat bahwa apa sih sebenarnya nilai plus yang bisa kita dapatkan. Untuk apa kita melakukan hal itu? Apakah untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah cara masukan-masukan yang bagus gitu kan? Bukan yang justru malahan untuk misalkan contoh, aku ingin melakukan hal ini untuk yang namanya pekerjaanku biar lebih mudah atau lebih apa, tapi untuk menambah wawasan gitu teman-teman. Jadi fokus utamanya adalah kalian pada diri kalian, bukan pada pekerjaan kalian. Cintailah dulu diri kalian, barulah mencintai pekerjaan kalian gitu. Ketika kalian mencintai diri kalian dan bisa melakukan segala sesuatunya dengan menyenangkan, pastinya kalian akan bisa melakukan pekerjaan pun dengan menyenangkan teman-teman, tanpa merasa yang namanya lelah loh. Jadi pastikan bahwa kalian menambah added value di dalam diri kalian ya, bukan untuk pekerjaan-pekerjaan kalian gitu. Jangan meniru orang lain teman-teman. Biarkan orang lain meniru kamu. Kenapa aku mengatakan seperti ini? Karena pada dasarnya teman-teman sebenarnya mencontek atau meniru orang tuh boleh saja, tapi jangan sampai 100% meniru teman-teman. Karena kenapa? Karena kamu hanya mengikuti limit dari orang yang kamu tiru. Tapi kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Kamu menjadi seseorang yang nyaman dengan diri kamu, sesuai kapasitas kamu, sesuai kemampuan kamu, dan juga mengikuti naluri kamu. Karena setiap orang tuh berbeda-beda, tingkat kemampuannya juga berbeda-beda, dan juga apa yang ada di dalam lingkungannya pun berbeda-beda. Cara pendidikannya juga berbeda-beda, dan juga bagaimana berpikir pun berbeda-beda teman-teman. Jadi tidak bisa kita samakan dengan orang lain, tapi paling tidak kita bisa mencontoh apa yang mereka lakukan dan menjadikan itu sebagai suatu pelajaran, menjadikan sesuatu itu sebagai contoh yang baik. Jika ada sebuah contoh yang buruk, bisa kita jadikan sebuah pelajaran untuk tidak mengikuti juga teman-teman, tidak terjatuh di hal yang sama gitu. Tapi bukan untuk meniru,
Karena setiap kadar orang dan kemampuan orang itu berbeda-beda. Itu bisa saya pastikan bahwa itu setiap orang berbeda-beda, teman-teman. Jadi jangan meniru orang lain, tapi jadilah diri kamu sendiri. Karena kamu sendiri yang tahu bahwa apa sih kemampuan kamu, apa sih yang kamu ketahui, apa sih yang kamu inginkan, gitu. Lanjut ya teman-teman, yaitu cintailah prosesnya teman-teman. Kenapa aku mengatakan cintailah prosesnya? Karena proses itu kan adalah sesuatu yang kamu lakukan. Kalau misalkan yang kamu lakukan itu aja kamu tidak suka, pasti tidak akan merasa nyaman, terus merasa akan terbebani teman-teman. Segala sesuatu yang tidak dicintai akan terasa sulit dan tidak dilakukan secara maksimal. Dan ini banyak banget terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja. Kenapa? Karena kadang teman-teman, orang bekerja tapi sebenarnya dia tidak passion di situ. Aku udah pernah mengalami itu juga teman-teman, dan itu rasanya nggak enak banget teman-teman. Jadi kayaknya setiap hari itu ngerasanya kayak pengen cepet-cepet selesai aja dengan pekerjaan itu. Kita tidak maksimal juga, jadinya kita merasa tertekan banget, jadi stres, jadi pusing teman-teman. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan yang menyenangkan, kita suka, mau jam berapapun, mau sampai malam pun, kita akan menikmati teman-teman. Karena kita mencintai pekerjaan itu. Karena kita lebih kepada bukan bekerja, tapi lebih kepada mengolah diri kita, menambah kemampuan diri kita, seperti itu. Jadi diharapin buat kamu mencintai dulu teman-teman prosesnya, dan kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan apa yang kamu inginkan loh. Jangan sampai kamu tidak mencintai prosesnya dan nantinya kamu akan menyesal teman-teman. Ketika kamu tidak mencintai prosesnya, pindah, cari yang lain, cari sesuatu yang kamu inginkan. Carilah sesuatu yang kamu suka, yang kamu cintai, dan itu akan berbalik lagi ke kamu teman-teman. Yang terakhir adalah ingat nih teman-teman, kenapa sih sebenarnya kamu memulai hal ini? Kenapa kamu capek-capek melakukan hal ini? Apa sebenarnya tujuan kamu gitu kan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu sebenarnya mau gapai? Apa yang ingin kamu tujukan? Itu harus ada di benak kamu dulu teman-teman. Jadi disitulah bisa menjadi pemacu kamu, bisa membuat kamu semakin bersemangat teman-teman, dan mencari cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Jangan sampai kamu menyerah di tengah jalan, karena ketika kamu menyerah di tengah jalan, sama sekali apa yang kamu lakukan menjadi tidak berguna loh. Teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Thank you teman-teman, have a nice day.